tingkatan mujtahid atau mujtahid mutlak, maka positioningnya, status hukumnya sama seperti orang awam kayak saya ini. Jadi orang alim apapun kalau belum sampai tingkatan mujtahid mutlak, ya sama seperti saya ini orang awam. Jadi artinya wajib bertaklid, itu pertama. Nah, sekarang saya kembali kepada persoalan istawa ya, atau arsy. Sebentar, sebelum ke istawa itu nanti saya bacakan arsy. Apakah arsy itu? Agak panjang ini, kalau tentang arsy, karena kitabnya memang tebal. Bismillahirrahmanirrahim, dari sahabat Ibnu Mas'ud ya, radhiyallahu taala anhuma, karena Abdullah bin Mas'ud. Bismillahirrahmanirrahim, bainas sama'id dunya wallati taliha khamsumi'atin amin wa baina kulli sama'in khamsumi'atin amin wa bainas sama'is sabi'ati wal kursi, ini khamsumi'atin amin, khamsumi'ati amin ya, wa bainal kursi wal ma'i khamsumi'ati amin. Ini anu sama. Wal arsyu fawqal ma' wallahu fawqal arsy la yakhfa alaihi syai'un min akmalikum. Jadi ketika menjelaskan pengertian antara arsy dan kursi ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhuma itu berkalam begini. Jadi jarak antara langit dunia, langit kita terendah ini, dengan langit yang berikutnya, jadi ada 7 langit ya, adalah sepanjang 500 tahun cahaya, atau katakanlah 500 tahun perjalanan. Jarak setiap langit adalah 500 tahun perjalanan atau jarak ya, atau cahaya. Jarak antara langit ketujuh, tadi antara langit ke langit kan, dengan kursi adalah 500 tahun ya. Jadi dibayangkan bumi dengan langit terendah, langit ke-1 ini 500, satu kedua ketujuh 500, ketujuh ke kursi itu 500 tahun. Jarak antara kursi dengan air adalah 500 tahun lagi, dan arsy ada di atas air. Jangan diartikan ini ya, nanti ada pembahasannya. Sedangkan Allah ya, ini apa namanya, berkuasa lah, berkuasa di atas arsy. Jadi istawa itu lebih aman kita artikan istaula, artinya menguasai gitu. Tidak ada yang samar atasnya segala sesuatu dari amal-amal perbuatan kalian. Ini hadis Ibnu Huzaimah dalam kitabnya At-Tauhid halaman 105. Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-Asma' wa Sifat halaman 401. Imam Baihaqi ini satu-satunya imam ahli hadis ya, yang berkomitmen kepada dirinya tidak akan pernah mencantumkan hadis maudhu atau palsu di dalam kitab-kitab hadisnya. Terus juga termaktub dalam Ad-Darimi dalam Ar-Raddu 'alal Jahmiyah halaman 26. Juga dalam An-Naqd 'alal Murisi halaman 73, 90, 102, atau juga diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Kabir nomor 8987. Juga oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Muwaddih juz 2 halaman 47. Terus ini. Jadi itu kalau panjang. Sebetulnya arsy Allah adalah makhluk yang terbesar dan terluas. Ini yang penting tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'alallahul malikul haqq. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi disembah selain Dia. Tuhan yang menguasai atau yang mempunyai arsy yang mulia. Quran surat Al-Mu'minun halaman 116. Juga di dalam Quran surat At-Taubah ayat 129, wa huwa rabbul arsyil azim. Dan dialah Allah adalah Tuhan yang memiliki atau menguasai arsy yang agung. Juga di dalam Quran surat Al-Buruj halaman ayat 15, Dzul Arsyil Majid, yang mempunyai atau menguasai arsy lagi maha mulia, banyak ini. Jadi
Selanjutnya menurut tafsir Al-Qurtubi ya, juz 8 halaman 202 sampai 203 itu intinya begini. Imam Al-Qurtubi berkalam bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan arsy karena dia adalah makhluk terbesar. Makhluk ini arsy ini. Hingga masuklah di dalam arsy itu makhluk-makhluk yang lebih kecil darinya. Bahkan Ibn Katsir, panjang, sebentar. Ya itu saja, nanti banyak ini. Sebentar, tinggal sedikit tentang anu ini. Tentang pengertian istawa. Sebentar aja. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ar-Rahmanu 'ala arsyistawa. Tuhan Allah yang Rahman menguasai arsy ya. Ini kalau menurut teman-teman Mujassimah, antara lain menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Al-Harrani mengartikan bahwa istawa itu duduk. Itu seperti pepatah Arab itu, istawa ala dhahri dabbatihi. Duduk duduk gitu loh, mantap seorang laki-laki di atas punggung untanya. Itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sekarang kita berpedoman kepada paham kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paling 1 menit lagi, sebentar. Jadi begini, Imam Malik bin Anas ketika ditanyai ayat surat Thaha ayat 5 itu tentang arsy ini ya, tentang istawa itu, maka beliau sebagai imam madhab ya, itu menjawab begini, al-istiwa'u ma'lumun wal kaifiyatu majhulun wasu'alu anhu bid'atun. Pembahasan tentang istawa sudah diketahui oleh setiap orang. Ya, artinya tetapi caranya, kaifiyahnya tidak diketahui, dan bertanya-tanya dalam soal ini adalah bid'ah atau sesuatu yang baru. Maka kami Ahlus Sunnah wal Jamaah mengartikan istawa itu dengan istaula, yang berarti menguasai atau memerintahi. Marji kita adalah tafsir Jalalain juz 3 halaman 82 ya. Yang dimaksud dengan istaula itu adalah menguasai dan memerintahi. Kitab tafsir Farid Wajdi halaman 412, istawa itu artinya memerintah dan menguasai. Tafsir Ruhul Bayan juz 5 halaman 363, yang dimaksud dengan istawa adalah menguasai ya. Karena apa? Karena kalau kita mengertikan, paham istawa itu dengan istaula, kita akan menjadi aman, tidak akan menyinggung frase Quran surat Asy-Syura 11 yang kita ketahui, yaitu laisa kamitslihi syai'un. Maka benarlah suatu syair klasik yang mengatakan bahwa qad tawaba syarun 'alal iraq bi ghairi sayfin wa damin mikhraq. Ya. Jadi telah istawa atau menguasai ya manusia atas negeri Irak tanpa darah yang tertumpah. Jadi sekali lagi ya, dalam banyak ayat Quran pengertian istawa itu artinya bukan duduk seperti duduknya makhluk. Banyak, misalnya Quran surat Hud ya. Bismillahirrahmanirrahim. Istawat 'alal judiyyih, dan perahu Nabi Nuh berlabuh di Gunung Judi ya. Jadi istawa di sini adalah berlabuh. Misalnya juga Al-Baqarah ayat 29, Bismillahirrahmanirrahim, tsummastawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawatin. Kemudian Allah menyengaja langit lalu dibuatnya langit. Jadi istawa ini menyengaja, qasadah ya kan, membuat, bukan duduk gitu loh. Juga di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 14, Bismillahirrahmanirrahim, walamma balagha asyuddahu wastawa atainahu hukman wa ilman. Dan setelah dia dewasa dan cukup usianya, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Istawa dalam ayat ini artinya umur, bukan duduk. Yang terakhir ini
Bismillahirrahmanirrahim. Kazar'in akhraja syatahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqih. Jadi Quran surat Al-Fat ayat 29. Sebagai tawanan yang mengeluarkan tunasnya yang lembut, kemudian bertambah kuat dan bertambah besar, dapat tegak di atas batangnya. Perkataan istawa dalam ayat ini adalah tegak, bukan duduk. Yang terakhir sekali Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan ia Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Jadi ini jangan diartikan dengan makna yang yang mutasyabbih, tetapi harus diartikan dengan makna yang alegori atau majasi. Ya, ini termasuk perkara-perkara yang harusnya kita berpedoman kepada mufassir dan muhaddis. Jangan diartikan menurut ra'yu atau pikiran sendiri. Bahayanya sangat besar. Kalau nanti saya baca Sahih Bukhari di juz 4 halaman 72 tambah ngeri lagi ya. Jadi lanjut nanti semakin banyak ini. Ini masih 2 halaman yang saya baca kitab tafsir ini. Kalau lagi tafsir kan begini. Mohon maaf. Lanjut. Siap, mantap. Oke, mungkin selanjutnya kita ke Pak Adib dulu. Pak Adib Susila, silahkan. Sebelum berlanjut Mas Ain, ini ada beberapa peserta baru, termasuk tadi Mas Rahman kayaknya muncul tadi. Ini sesuai dengan kesepakatan awal, mohon walaupun hanya sekilas lintas untuk diperkenalkan. Oh ya. Assalamualaikum, ini ada Bang Kismet sama Humaira. Waalaikumsalam. Dilanjut, saya enggak tahu ini membahas apa. Silakan dilanjut. Enggak, sebelum berlanjut itu diperkenalkan apa? Tadi sudah masing-masing memperkenalkan. Singkat dulu Bang Kismet sedikit. Waduh, Bang Kismet ya, kabur lah. Tidak dari asalnya. Maksudnya saya Bang Kismet. Iya. Saya punya channel Bang Senior Kismet. saya ini Bang Kismet ini. Tinggal di Riau, gitu ya. Perkenalkan. Iya, singkat aja ya. Dan teman-teman di sini ini kurang lebih juga teman-teman saya. Oh iya dong, Bang Kismet. Mantap. Cuman gitu aja ya. Terima kasih. Lanjut senior Abah Kismet, sip. Top Markotop panjenengan ini. Ini mau di-live-kan ini Gus Romli. Ya, lanjut. Judulnya apa nih Gus? Aras. Silakan. Terima kasih Bang Kismet. Mungkin perkenalan ini Humaira. Ini tadi kesepakatan ini perkenalan sedikit. Ya, halo. Izin nyimak, katanya malu suaranya terlalu bagus. Oke. Ya udah, mungkin sepertinya nyimak dia. Mungkin Pak Adib bisa dilanjut tanggapan mungkin dari Bang Alfat dan lain-lain tadi. Kita berikan waktu satu-satu dulu, nanti baru diskusi seperti itu. Pak Adib, silakan. Iya, saya sebelum masuk ke materi pembicaraan ini, karena ini bagi saya yang awam itu Ars itu sesuatu yang luar biasa dan mungkin di luar jangkauan atau kapasitas saya saat ini ya. Artinya begini, saya sebelum masuk pembicaraan tentang materi Ars, saya justru ingin menanggapi awalan atau pengantar dari Gus Romli tadi mengenai pembagian manusia yang taklid dan yang mujtahid ya. Kemudian ada istilah mujtahid mutlak gitu. Itu parameternya atau ukurannya untuk seseorang itu bisa dianggap sebagai mujtahid, kemudian dia mujtahid mutlak dan
seseorang itu dianggap sebagai awam yang harus wajib taklid gitu. Bahkan tadi ditekankan kalau awam itu wajib dan wajib gitu taklidnya itu. Itu parameter atau ukurannya bagaimana, dan kemudian yang menentukan itu nanti siapa gitu. Itu dulu sebelum masuk pembicaraan aras, karena nanti walaupun kita sudah berbusa-busa berbicara, ternyata kita divonis sebagai awam yang taklid mutlak, yang wajib untuk taklid, kan sia-sia saja. Demikian dulu tanggapan saya. Mohon pencerahan. Terima kasih Pak Dep. Mungkin ini ada tanggapan dari Gus Romli, ini silahkan ditanggapi Gus, untuk apa? Tadi sebenarnya sebuah pertanyaan, alat ukurnya, terus siapa nanti yang menentukan gitu, Gus Romli. Silahkan Gus Romli. Halo Gus Romli. Halo Gus, enak sudah. Halo Gus. Ya, Gus. Ya, apa namanya? Saya cari referensi ya. Karena saya kalau pakai referensi nanti lebih aman bagi saya. Nah ini. Jadi menurut siapa ini? Dalam kitab Al-Fiqhi Al-Islami wa Adillatuh, ya, juz 1 halaman 36 itu Dr. Wahbah Zuhaili, terkenal kan ini, apa namanya? Kitabnya. Jadi saya baca apa namanya? Secara cepat ya. Begini. Kana mujtahidan mustaqilan mutlaqan imaman fil fiqhi wal hadithi jama'a fiqhi al-hijazi baina wal iraqiyina qala fihi Ahmadu kana afaqan nasu fi kitabillah wa sunnati wa rasulih. Terus ittafaqal ulama min ahli al-fiqhi wal usuli wal hadithi wal lughah wan nahwu wa ghair, banyak persyaratannya. Jadi apa namanya? Syarat-syarat seorang mujtahid mustaqil atau mutlak ya, banyak. Salah satunya harus paham tentang ilmu-ilmu lughah ya, ilmu-ilmu nahwu sorof ya, dan seterusnya. Juga juga harus hafal Quran itu pasti, dan hafal beberapa kitab tafsir ya kan. Juga mengerti tentang sababun nusul ya. Kalau dalam Quran itu ulumul Quran yang 15 itu. Juga tentang ulumul hadis yang berapa itu, 8 atau berapa itu. Tentang rijal, tentang matan. Ya artinya tidak gampang untuk menjadi mujtahid mutlak gitu ya kan. Bahkan seorang alim pun kalau belum sampai kepada mujtahid mutlak itu positioningnya sama dengan kita ini awam gitu loh. Jadi apa namanya? Jadi ini syarat menjadi mujtahid mutlak itu paling tidak hafal 100.000 dan atau 200.000 dan atau 300.000 dan atau 400.000 dan atau 500.000 hadis secara lengkap. Maksudnya hadis lengkap itu sanadnya dari ini sampai Rasulullah. Matanya bagaimana, kontennya, isinya. Sababul wurudnya gimana, ilmu rijalnya bagaimana, jarh wa ta'dilnya bagaimana. Itu satu hadis saja. Padahal untuk menjadi seorang mujtahid mutlak harus hafal paling tidak 100.000 hadis secara lengkap. Nggak gampang itu. Bahkan berdasarkan berdasarkan Quran surat An-Nisa ayat 59 yang diperjelas oleh ahlinya yaitu Abdul Wahab Al-Khalaf, juga oleh siapa ini? Oleh Syekh Al-Amidi dalam kitabnya Al-Ihkam fi Usulil Ahkam wal aslu fiha innama huwal kitab li'annahu huwa, terus panjangnya artinya apa? Orang mujtahid mutlak itu
paling tidak harus hafal Quran itu wajib, dengan hafal beberapa tafsir dan ilmunya, juga hafal beberapa sunnah, tiga pilar itu, qauli, fi'li, dan takriri. Juga faham dan jelas tentang qiyas, juga paham dan jelas tentang ijma dan qiyas, terakhir itu qiyas. Menurut kitab Al-Ihkam fi Usulil Ahkam juz 1 halaman 208. Des artinya kita lebih aman, lebih nyaman sebagai muqallid, sebagai pentaklid begitu loh. Baik itu taklid biasa, taklid buta, enggak masalah. Yang penting kita selalu belajar, tidak diam gitu. Misalnya kayak saya ini taklid buta kalau saya ini, tapi saya akan belajar gitu loh. Jadi kita insya Allah aman daripada kita menafsirkan hadis ya atau ayat dengan ra'yu kita sendiri, pendapat kita sendiri. Ancamannya itu jelas. Bahkan tentang hadis do'if saja ya. Hadis do'if itu menurut Ahmad bin Hanbal, menurut Sufyan yang dua, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, itu pendiri madhab juga, cuma madhabnya itu sudah punah. Menurut Al-Mubarak, Ibnu Mubarak, dan yang lain-lain itu dapat digunakan sebagai hujjah selama bukan persoalan halal haram ya. Itu hadis do'if itu loh. Nah, silakan dibaca dalam kitab Majmu' Fatawi wa Rasail halaman 251. Bahkan ya Imam Ahmad bin Hanbal berkalam, inna dha'ifal hadithi yuqaddamu ala ra'yir rijal. Ya, kitabnya sama, Majmu' Fatawi wa Rasail 251. Sesungguhnya hadis do'if itu yuqaddamu, lebih didahulukan daripada pendapat seseorang gitu loh. Maksudnya pendapat seseorang yang pendapat orang yang alim gitu loh. Apalagi kalau cuma pendapat seperti saya ini tambah dia jangan gitu loh. Nah itu yang pertama. Yang kedua itu nanti setelah ini saya ingin minta waktu menjelaskan bahwa arsy berada di atas kursi. Ya, nanti Gus Romli ya. Seluruh makhluk nanti ya itu ya. Ya, nanti saya kasih kesempatan Gus Romli. Ya, siap. Mungkin untuk Bang Kismet dan Bang Opo nanti ini diskusinya ini kan saya mau kembalikan ke Pak Adib dulu yang tadi bertanya ya. Belum ada kesempatan bicara. Nanti Bang Opo sama Bang Kismet pas waktu diskusi saya kasih kesempatan. Kita kembali ke Pak Adib dulu nih. Silakan Pak Adib, ini udah dijawab tadi syarat-syarat untuk menjadi mujtahid tadi. Silakan ditanggapi. Ya. Silakan Pak Adib. Ya, terima kasih atas penjelasannya dengan panjang lebar dari Mas Gus Romli ya. Tapi pertanyaan saya kembali kepada sebelum kita bicara lebih lanjut, kalau di antara sekian ini saya yakin paling tidak dari yang perkenalan masing-masing ini siapa sebenarnya yang sudah hafid Quran dalam arti yang benar gitu. Saya sendiri belum hafal Quran 30 juz. Jadi apakah nanti pembicaraan kita ini misalnya membicarakan materi yang bagi saya cukup luar biasa, cukup berat seperti masalah arsy, masalah istawa atau kursi dan sebagainya, ini akan menjadi mubadir, bahkan bisa subhat atau bid'ah atau bahkan nanti haram ya. Ini saya malah menjadi gemetar ini, untuk sebab kalau tawaran kita yang awal yang saya sampaikan, saya usulkan itu dengan bahasa Jawa nanti bisa diterjemahkan bahasa Indonesianya. Kabeh guru, kabeh murid, kabeh sinau. Semua adalah guru, semua adalah pelajar. Jadi semua belajar. Jadi mengajar juga belajar juga mengajar. Artinya semua itu kegiatan ini kita istilahkan, kita niatkan dengan
motivasi ingin belajar ya. Terutama ada satu harus memaksimalkan afala taqilun, afala tatafakarun, perangkat indera kita ini, tanggapan kita ini harus difungsikan dan dimaksimalkan agar kita tidak terjerumus ke dalam ulaika kal an'am balhum adol. Tetapi kalau ada kriteria-kriteria seperti itu bahwa kita semua ini termasuk masih golongan yang taklid, yang bahkan taklid buta, yang harus ya memang belajar, tapi ketika kita masuk kategori taklid buta kan kita harus tahu diri, kita harus mawas diri, harus introspeksi, kita nggak boleh bisa menjadi sesuatu yang menjadi bid'ah. Jadi terus terang saya dalam forum ini menjadi gemetar, menjadi kader saya. Ini forum menjadi bagi saya menjadi sesuatu yang berbahaya kalau seperti usulan yang kabeh guru, kabeh murid, kabeh sinau tadi tidak disepakati gitu. Terima kasih. Mohon tanggapan yang lain. Oke, mungkin itu yang disampaikan Pak Adib ya, tadi sudah saya kasih kesempatan semuanya, kemudian oh ya yang belum ini Bang Kismet ya. Oke, silakan Bang Kismet. Bang Kismet. Bang Kismet, atau waktunya waktunya Bang Kismet. Iya. Waktunya terima kasih kepada moderator Bang Ain ya. Sebelum saya bertanya kepada Gus Romli, mungkin ada tanggapan saya tentang apa yang disampaikan Bang Adib susila. Bang Adib sering di WA ya, di WA sering Bang Adib di WA tasawuf ya. Ini hari hujan. Waduh. Mungkin Bang Kismet, kita ke tema saja Bang Kismet. Halo. Bang Kismet. Aduh, enggak dengar lagi ya. Saya enggak dengar lagi apa yang disampaikan Bang Adib. Mungkin saya nanggapi begini ya, apa yang disampaikan kekhawatiran Bang Adib. Memang sebenarnya sama semua ya. Seperti kita juga, awalnya dulu saya juga seperti itu, seperti Bang Adib ya. Tapi saya yakin ya, karena kebanyakan teman-teman saya, baik Bang Gus Romli, Bang Alfat, ataupun Gus Wong, ataupun juga Bang Omai, rata-rata dia lebih cenderung dia menggunakan referensi, gitu. Bukan merupakan asumsi. Saya memang tidak setuju ya, kalau apabila diskusi ini hanya menggunakan logika saja ya, tetapi kalau logikanya itu sudah populer dalam artian begini, apa yang telah dia baca itu tuh sudah lengket di kepalanya gitu. Biasanya itu Gus Romli sama Bang Alfat itu biasanya apa yang dia pernah baca itu biasanya tidak perlu lagi dia harus membaca ya, tapi kadang-kadang itu tadi karena dia sudah lengket di kepala, dia tinggal tuangkan saja. Tapi kadang-kadang ada persoalan-persoalan yang spesifik khusus gitu ya, kayak mungkin aras ini saya lihat Gus Romli juga dia gunakan referensi itu. Dia tadi berbicara itu 6, walaupun saya tidak melihat, tapi saya rasakan Gus Romli bukanlah menggunakan logikanya, tetapi dia menggunakan referensi. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi, diskusi ini bagus kalau memang kita berdasarkan literatur itu tadi, referensi, bukan semata-mata menggunakan asumsi.
kita semata-mata gitu. Justru itu saya bilang menariknya di situ kalau kita memang sama-sama menggunakan referensi gitu. Mungkin apa yang pernah kita baca, apa yang mungkin juga guru kita pernah nyampaikan. Tidak ada masalahnya. Kita juga sampaikan mungkin bahwa pernyataan guru saya begitu. Tetapi bukan berarti kita tidak meniadakan apa yang kita apa yang kita dapat, sehingga kita menganggap pemikiran dari guru itu adalah pemikiran kita sendiri. Ini yang kadang-kadang kita ini sering lupa begitu. Saya kadang-kadang sering itu mengatakan, oh saya pernah membaca, bukan berarti merupakan logika saya sendiri. Juga saya pernah mendengar ada ustadz yang mengatakan begini. Itu tuh seperti itu. Itu justru itu akan membuat kita lebih jauh terjerumus ya. Kalau kita berbicara tentang agama ini kan, apalagi yang kata Bang Adib itu, apalagi aras itu perspektifnya banyak sebenarnya. Mungkin bisa dari Bang Alfa, dari Gus Romli, tapi bukan berarti bisa kalau memang ada yang lain yang memiliki pemikiran yang berbeda, tidak ada masalah, sampaikan saja di sini gitu. Sebenarnya kan juga ini bermanfaat untuk netizen juga di bawah. Akhirnya mereka tahu mana yang menjadi pilihan mereka gitu. Boleh kita berbeda, yang penting kan kalau memang sama-sama menggunakan referensi itu tidak ada salahnya gitu. Itu menurut saya. Biasanya saya juga melakukan hal itu ya, sehingga bukan berarti kita berbeda akan menjadi kita semakin jauh. Biasanya kita kalau di tempat saya itu kita semakin dekat. Gitu. Perbedaan itu biasa ya. Namanya saja mungkin apa yang kita baca dengan yang dibaca orang lain juga pasti akan berbeda. Mungkin itu juga itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf, sebenarnya saya bukan menggurui, tetapi memang kenyataan memang di tempat saya teman-temannya juga begitu ya. Saya mohon maaf, sebenarnya tidak ada sedikit pun untuk memberitahukan hal itu. Tapi sebenarnya mungkin teman-teman hanya saja saya hanya ingin mengingatkan saja itu. Tidak ada salahnya kita berbeda-beda, tetapi bukan yang satu menggunakan referensi, yang satu menggunakan logika. Di situ yang tidak pasnya gitu. Mungkin itu saja, tetapi ada yang menjadi pertanyaan saya dengan Gus Romli, apalagi tentang masalah aras tadi ya. Saya ingin simpel saja. Sebenarnya aras itu apa sih kegunaannya? Saya ingin tahu gitu ya. Kalau bisa memang berdinamis. Saya inginnya bukan Gus Romli. Gus Romli biarlah menjadi jawaban terakhir dari yang lain. Agar kita berkembang di sini. Jadi saya tidak mau Gus Romli itu seakan-akan kita kultuskan deh ya. Kalau di tempat saya itu Gus Romli sama dengan yang lain gitu. Kita tidak ada perbedaan. Namanya kita diskusi ya. Bukan berarti saya merendahkan Gus Romli, tidak ya. Namanya kita di Zoom berdiskusi, jadi kita tuh memiliki pemikiran-pemikiran yang berbeda. Mungkin tidak ada salahnya jawaban ini dijawab, pertanyaan saya ini dijawab dengan mungkin Bang Alfad atau yang lainnya. Mungkin begitu Bang Bang Ain, terima kasih ya telah memberikan waktu kepada saya. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf dengan Bang Adib. Dan salam saya nih buat Bang Alfad, Bang Omai, dan Gus Wong ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Kismet. Mungkin saya menuju ke ini Bang Opo yang sudah resen dari tadi ini. Silahkan Bang Opo. Ya, halo, singkat saja ya. Saya memang setuju dengan kata Pak Adib tadi. Yang pertama, kita itu berpendapat menggunakan referensi, iya, bagus, tapi harus ditekankan bahwa referensi yang kita pakai itu harus mendukung Al-Quran. Jadi ketika referensi tadi itu diutamakan di luar Al-Quran, nah di sini akan jadi masalah nantinya. Jadi saya ingin tekankan, ya kan, kalau kita baca-baca referensi masing-masing, saya banyak buku pendapat-pendapat manusia yang katanya ulama ini segala macam. Saya baca itu satu buku, habis waktu kita kan. Kita mau memecahkan masalah, tapi saya ingin referensinya itu yang utama pasti Al-Quran. Kalau tidak setuju itu, wah saya undur diri gitu. Nah, referensi di luar Al-Quran boleh kalau dia mendukung Al-Quran, karena saya meyakini bahwa Al-Quran itu ya
Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak diragukan. Itu Al-Qur'an sendiri yang ngomong. Selain Al-Qur'an patut diduga diragukan. Ini harus digarisbawahi. Dan Al-Qur'an ini bukan pedoman untuk para rasul dan nabi saja atau mufassirin, ulama. Tidak. Al-Qur'an ini untuk hudal linnas. Jadi yang bukan manusia memang nggak perlu Al-Qur'an. Nah, manusia yang mana gitu? Manusia yang mau gimana? Ihdinas siratal mustaqim. Kan itu permintaan kita. Ihdina. Al-Quran kan huda. Ihdina siratal mustaqim. Kalau nggak ke situ nggak usah gitu. Buat apa kita panjang lebar ngomong tapi nggak ada kaitan dengan sirat al-mustaqim. Kan gitu. Itu satu. Kalau kita bicara referensi inna ila rabbika rujukan. Referensi itu ya inna ila rabbika. Kalau bicara inna ila rabbika al-haqqu min rabbika wala takunanna minal mumtarin. Al-haqqu itu dari Rob, yang bukan dari Rob itu al-batil. Jadi saya katakan penjelasan-penjelasan ayatin bayinatin di luar ayatin bayinatin itu al-batil. Al-Qur'an ini sebagai kalimat Rob sudah lengkap. Watamat kalimati rabbika sidqon. Lengkap, sempurna, tamat, paripurna. Jadi kalau ada yang meragukan Al-Quran, buat satu surat saja seperti Al-Quran. Kan gitu. Jadi saya tekankan, boleh referensi selain Al-Quran, tapi dia harus mendukung Al-Quran. Nah, kalau di luar-luar itu namanya, ingat ya, kebanyakan daripada manusia di muka bumi ini adalah justru menyesatkan ansabilillah. Jadi jangan kita bangga dengan manusia kebanyakan. Justru kata Quran, jangan ikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini yang menyesatkan ansabilillah. Iya kan? Jadi saya tidak, karena dalam Al-Quran qalilan ma tu'minun, sedikit sekali memang yang mau beriman, benar-benar beriman ya. Kalau sekedar amanu bil batil banyak. Nah, jadi maksud saya tekanannya adalah jadikan Al-Quran sebagai referensi utama. Al-Quran Karim, Al-Ars Karim. Itu jadikan utama. Sebab kalau tidak seperti itu, saya yakin kita akan bertele-tele ke sana kemari, menjadi nggak ada pangkal, nggak ada ujung. Ujungnya jadi fitnah, ya kan? Nggak jelas pangkal ujung kemana, ngalor ngidul kita, ya kan? Tapi tujuan kita ini untuk merujuk ke Al-Quran. Jadi Quran dijelaskan oleh Quran. Al-Quran yufassiru ba'duhu ba'du. Ayatin bayinatin. Jelas Al-Quran itu sebagai al-bayinah harus difungsikan ke sana. Sebagai al-furqan harus difungsikan sebagai pembanding, pembelah pandangan. Mana yang hak, mana yang batil, jangan dicampur aduk gitu. Jangan dicampur aduk. Ini Al-Quran dicampur aduk dengan di luar Al-Quran. Emangnya Al-Quran itu enggak lengkap? Emangnya Al-Quran itu enggak sempurna? Enggak cukup? Kita buktikan, dia harus kita buktikan kesempurnaannya. Ya kalau kita nggak bisa buktikan, bukan Al-Quran yang salah gitu. Karena kitanya yang masih mengikuti kebanyakan pendapat manusia. Jadi saya pikir itu saja ya tekanannya, supaya kita mengutamakan referensi Al-Quran, referensi literatur di luar Al-Quran hanya sebagai pendukung gitu. Jadi kalau belum ada referensi Al-Qurannya, jangan dulu hadirkan di luar Al-Quran. Nanti saya kalau baca seperti itu, mau satu buku saya bacakan semua di luar Al-Quran kan malah membingungkan yang lain kan, memusingkan gitu. Dan kalau bisa sebenarnya setiap orang ngomong dibatasi gitu. Sesuai tema saja, jangan out of topic gitu. Karena durasi kita kan terbatas. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bang Opo. Wah ini jadi panjang nih, nggak sampai ke tema ini Bang Alfat ya. Oke. Mungkin ada yang mau menanggapi? Silakan ini langsung. Satu detik biar tidak jadi fitnah, boleh nggak? Silakan. Jadi begini ya, maksud saya membacakan itu tadi agar kita terhindar dari menafsirkan Al-Quran dengan pendapat sendiri. Misalnya begini, saya tanya kepada yang mulia Bapak Opo, kalau sekedar mengandalkan, ya bukan saya meremehkan loh. Kalau kita sekedar mengandalkan ilmu kita, cukup di Al-Quran saja. Coba saya tanya kepada panjenengan, misalnya sini, ada Quran surat Yunus berbunyi begini, lilladzina ahsanul husna wa ziyadatun.
bagi orang yang berbuat kebaikan mendapatkan pahala dan bonus. Apa sekarang yang dimaksud dengan ziyadah di sini? Kalau tidak menurut para mufassir. Ayo jawab. Itu Yunus ayat berapa? Yunus ayat 26. Kalimat ziyadah itu apa maksudnya? Ya kalau kita bahas itu, kita harus merujuk akar katanya apa itu nanti kan termin sendiri lah ya. Kalau itu kita bahas, kita buka dulu akar katanya. Kan Iya, kamus Quran ada. Ya sudah, sampean jelaskan aja. Dengan ilmu yang sampean katanya sampean sudah bisa menafsirkan tanpa mufassir gitu loh. Enggak. Sebentar. Ini saya tengah itu ya. Sebentar. Ini temanya al-ars ya. Jadi sebentar, Mas Ain, sebentar. Jadi saya jelaskan begini maksudnya. Kalau mengikuti narasinya Bapak Opo yang mulia, kita ini akan terancam semua. Karena apa? Yang selain Al-Quran harus mendukung Al-Quran. Kayaknya menafikan kitab-kitab para mufassir yang saya baca. Misalnya di sini, Quran surat Yunus ayat 26 ini, kalau kita cuma mengandalkan bacaan kita, ya nggak bisa menafsirkan. Padahal ziyadah ya. Ziyadah di sini menurut tafsir Jalalain, juga menurut tafsir Qurtubi, tafsir Jalalain juz 1 halaman 173, tafsir Qurtubi juz 8 halaman 330. Maknanya ziyadatun di sini adalah melihat Tuhan, gitu loh. Mana ada di Quran ziyadah ini melihat Tuhan? Nah itulah, jadi kita jangan merasa pintar. Quran cukup ditafsirkan Quran. Quran sudah jelas, Quran sudah terperinci. Itu alirannya ingkarus sunnah nanti itu. Padahal untuk menjadi mujtahid mutlak tadi syaratnya banyak. Sebentar, saya jangan dibatasi karena forum kita ini kan untuk diskusi gitu loh. Jadi begini, menurut kitab siapa yang saya baca itu ya, kitab Al-Qawamus Kafi. Sebentar. 1 menit ya, Mas ya. Ya 1 menit. Dan kitab sebagainya itu. Pintu ijtihad memang terbuka, tetapi untuk menjadi mujtahid mutlak tidak gampang. Syaratnya ada 18 ini. Memiliki kemampuan untuk menggali hukum dari Quran dan Sunnah, memiliki ilmu yang luas tentang hadis, menguasai persoalan yang disepakati, memahami qiyas, menguasai bahasa Arab, nahwu, soroh, balaghah, macam-macam, memahami menghayati tujuan banyak. Jadi artinya kalau kita cuma mengandalkan tafsir terjemahan Al-Quran saja kita salah. Tadi misalnya membaca apa? Watamat kalimatuh dibaca kalimatih. Itu saja membacanya saja salah. Kok mau mengartikan sendiri? Itu namanya dolun mudillun itu. Jangan hentikan paham ingkarus sunnah itu. Berpahamlah kepada ahlinya. Kalau hadis pada ahli hadis. Kalau Quran kepada mufassir. Kita akan selamat. Begitu loh. Saya ini bukan ngamuk, bukan emosi. Tapi saya ini tegas untuk membantah aliran ingkarus sunnah. Baca Quran saja masih salah kok. Sok-sokan mau menafsiri Quran dengan Quran. Bertobatlah. Begitu. Lanjut, Bang Ain. Terima kasih, Gus Romli. Oke, sekarang ditanggapi oleh Bang Opo nih. 1 menit ya, Bang. Ya lebih sedikit tadi, Gus Romli agak lebih sedikit. Silakan, Bang Opo. Halo? Ya, Halo? Silakan, Bang Opo. Jadi orang-orang yang sekarang merasa sudah di surga ini ya, sudah muslim, sudah mukmin, yang ngomongnya begitu. Orang-orang yang udah benar ini ngomongnya begitu. Padahal dia nggak tahu umat Islam sekarang ini seperti apa. Yang ngaku-ngaku muslim ini seperti apa dia nggak tahu. Coba lihat. Seperti apa sekarang umat Islam yang ngaku-ngaku muslim. Lihat aja. Lihat seperti apa. Apa salah Qurannya? Bukan. Yang salah itu pemikirannya. Pemikiran kebanyakan dari manusia di muka bumi ini. Yudilluna. Menyesatkan ansabilillah. Udah. Jadi bukan salah Qurannya. Bukan. Tapi sudahkah menjadikan Al-Quran ini jadi ingkar Quran jadi kan? Mendualismekan Al-Quran. Sudahkah Al-Quran ini dijadikan menjadi pedoman hidup? Jadi tidak ada dibilang Al-Quran macam-macam gitu. Al-Quran ini udah isi makrifat itu. Satu-satunya. Udah lintas. Sekarang. Kalau ada orang bilang lagi selain Al-Quran hudan. Buktikan apa hasilnya dia itu ngajarkan selain Al-Quran itu. Apa hasilnya? Apa? Sekarang ini dia itu semua yang ngaku-ngaku muslim itu apa? Peradaban aja numpang barat. Mana hasilnya? Numpang barat. Sekarang yang berkuasa ini blok barat, blok timur mana? Malah mereka yang memakai Quran
walaupun salah gunakan. Saripati Al-Quran itu diambil sama mereka, salah gunakan. Yang ngaku muslim mana? Mana buktinya? Mana? Apa produk aja nggak bisa mencipta apa? Berkreativitas saja semuanya impor, banyak yang impor. Bisa apa? Hasilnya mana? Quran itu mampu kalau diwujudkan. Persoalannya kalau didualismekan dicampur aduk dengan non-Quran, nah itu masalahnya. Nah selama ini apa murni Al-Quran itu dijadikan pedoman hidup? Makanya murnikanlah pandangan hidup yang ngaku-ngaku muslim tadi. Gitu. Siapa saja murnikan itu. Karena memang tunggu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina hauddin dan seterusnya. Aku tidak perintahkan kalian macam-macam. Pakai ajaran-ajaran setan macam-macam. Enggak aku perintahkan kecuali mengabdi. Menjadi mukhlisin yang memurnikan. Lahuddin ya kan. Bukan lahu macam-macam tadi, embel-embel macam-macam tadi. Ah, itu mungkin sebagai. Sekian, makasih. Oke. Saya ke Bang Alfat nih udah raise hand. Silahkan Bang Alfat. Iya, terima kasih Bang. Jadi begini saya lihat. Semuanya ini bertujuan baik ya. Begini, sebelum saya menyikapi udah panjang dari tadi, saya ingin kedua masalah ini. Jadi Allah itu kan sudah mengasih kode. Fas'alu wa ahla. Tanyakanlah kepada ahlinya. Maka kita nggak boleh menafsirkan ayat semau-mau. Satu, saya orang paling suka mencampur adukan Quran dengan yang lain. Katakanlah orang nggak suka, saya paling suka. Karena kalau nggak saya campur aduk Quran dengan yang lainnya nggak ketemu. Nah, bahasa ini kan lucu ya, begini. Ketika Allah berkata dalam Quran, min syalsyalin kal fakhr, ya, saya harus campurkan kata syalsyal dan fakhr ini dengan yang lain. Karena apa saya harus memanai syalsyal dan harus memanai fakhr? Kalau dikatakan mintin, saya harus mencampur adukan Quran ini dengan yang lain. Kalau tidak, harus bagaimana saya mengartikan tin secara luas? Maka saya bertanya kepada ahlinya. Artinya saya perlu pendapat ahli. Kita tidak boleh menafsirkan sendiri. Justru yang menafsirkan sendiri itulah yang sesat. Karena tidak bertanya kepada ahlinya. Ketika berkata dalam Quran min butuniha syarabun alwanuhu syifa'ul linnas, saya harus bertanya kepada ahlinya. Kenapa madu itu dari perut? Harus saya campur adukan dengan pendapat para biologi, para dokter, para profesor. Kalau tidak, bagaimana saya mengartikan yang keluar dari perutnya itu? Saya harus menelaah maksudnya. Untuk telaah dari ayat itu saya perlu yang lain. Kalau saya berpendapat dengan pendapat saya sendiri sesat. Tidak cukup Quran itu kepada kita untuk menelaah itu tanpa referensi yang lain. Qurannya sudah cukup, tapi untuk memahaminya itu kita tidak cukup dengan Quran. Harus ada referensi. Qurannya benar, sudah cukup. Ya, apa yang ngomong Quran kurang. Tapi untuk memahami Quran itu, dengan apa kalau tidak dengan pendapat ahlinya? Lihat surat Al-Baqarah. Ya, ada kode dari Allah. Fas'alu wa ahla. Tanyakan kepada ahlinya. Nah, maka saya bertanya, bukan dari Quran, bertanya kepada ahli fisika, bertanya kepada ahli kesehatan, ahli biologi, untuk 2 menit ya Bang. Bang Ahmad, ya. 2 menit ya. 2 menit ya. Ini biar tidak terjadi kesalahpahaman. Ya, artinya 2 menit, artinya biar waktunya imbang nanti 2 menit, 2 menit gitu ya Bang. Oke. Jadi yang dimaksud oleh Bang Romli itu bagus. Yang dimaksud oleh Bang Oppo itu juga bagus, tetapi salah dalam berinterpretasi bahwa cukup dengan Quran. Sepakat, seluruh muslim sepakat. Tidak usah
bahas sepakat karena hadis, karena apapun pendapat orang ini tujuannya untuk menelaah Quran. Tapi untuk menelaah Quran ini kita perlu referensi dari masing-masing ahlinya. Untuk memaknai kata istawa perlu kepada ahli bahasa. Ya. Dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Untuk memaknai kata mahid perlu kepada ahli bahasa sehingga tidak ribut. Maka kita perlu referensi dari masing-masingnya. Ya, satu, Quran sudah cukup sepakat. Ya, tetapi untuk memahami Quran perlu pendapat ahli. Maka saya mencampur adukan saya dalam menelaah Quran ini, mencari makna-makna Quran. Saya perlu pendapat orang lain, termasuk pendapat para mufassir. Kata tafsir itu artinya menerangkan. Contoh, Ibnu Katsir menerangkan ketika burung-burung berterbangan, lalu Allah menahan burung-burung berterbang di udara itu, ditafsirkan oleh Ibnu Katsir. Berbeda dengan tafsir atau keterangan yang didapat daripada Ibnu Firnas. Apakah salah yang diterangkan oleh Ibnu Katsir? Tidak pada masanya. Apakah salah yang diterangkan oleh Ibnu Firnas? Tidak pada masanya. Pada masanya tidak salah. Maka saya perlu pendalaman Al-Quran ini selalu berkesesuaian dengan zaman. Ketika Allah memanai surat Fusilat misalnya, atau surat Al-Anbiya, Allah menunjuki langit, pada saat itu langit masih berupa dukhan. Sudah 2 menit, Bang. Ya, dimana? Sebentar, biar saya selesaikan. Dimanai dengan apa dukhan itu? Asap, kata Ibnu Katsir. Tapi sekarang bermakna nabula. Apa salah kalau saya menamakan nabula? Karena begitu, ya. Jadi betul ini closingnya. Betul. Kita cukup dengan Al-Quran. Karena hudal linnas atau hudal lil muttaqin. Betul. Tetapi untuk menelaah itu, kita perlu pendapat-pendapat para mufassir. Jangan mengandalkan ra'yu kita. Termasuk pendapat-pendapat Rasulullah. Hadis-hadis Rasulullah. Untuk memberi kepahaman kita akan ilmu Al-Quran itu. Kurang lebih seperti itu. Sebenarnya banyak, karena dari tadi kata al-ma'i bukan air, itu akan saya terangkan dari Quran itu sendiri. Ya. Ya. Oke, Bang. Wa anzala minas sama'i wa anzala minas sama'i fa akhraja bihi. Allah menurunkan air dari langit. Menit, Bang. Ya, sebentar. Bisa ditanggapi balik, Bang. Oke, lanjut. Dan nanti bisa ditanggapi balik. Ya. Lanjut. Oke, silakan Bang Opo yang udah raise hand untuk menanggapi 3 menit. Terima kasih. Yang pertama, Al-Quran ya tadi. Al-Quran berbicara tentang kenyataan alam. Tolong dimut dulu, berisik. Nggak konsen ya. Al-Quran bicara kenyataan alam. Ya tentu, bicara kenyataan alam itu referensinya malah lebih valid. Kita bisa tanya itu referensinya. Ada semua itu. Bisa ditanya pada ahlinya. Ya, jadi alam yang diciptakan Allah itu pelajaran, ayat itu. Jadi saya bukan mengatakan Al-Quran itu hanya sebatas yang tertulis, kan udah saya bilang dulu, yang tersurat apa bukan ayat. Jadi jangan dipersempit, justru yang lebih luas itu adalah pemahaman yang tersirat daripada yang Allah ciptakannya. Yang Allah ciptakan semua itu, yang nyata itu, ya, samawat wal ard itu semuanya itu, al-alamin, itu ada hukumnya. Nah, itu malah lebih valid daripada referensi karang-karangan manusia gitu. Wacana-wacana manusia. Nah, kalau kita tanya sama orang-orang apa ya, ilmuwan-ilmuwan yang berbicara ahli di bidang alamnya masing-masing gitu. Biologi tadi katanya, antropologi yang sifatnya alam lah. Itu malah valid karena ada alam itu di dalam Al-Quran gitu. Valid. Bahkan ada juga kadang-kadang yang menyesatkan. Ya buktinya masalah geosentris, heliosentris itu aja masih begitu kan. Al-Quran hakimnya. Kalau dibilang bertanyalah kepada
ahlu apa? Zikir tadi. Lah, emangnya Al-Quran itu isinya bukan al-ayati wa zikril hakim. Malah dia di atas ahli itu. Allah itu dengan ayat-ayatnya itu di atas ahli zikri lagi. Jadi saya tidak menafikan alam yang Allah ciptakan itu mengandung hikmah. Tidak menafikan itu. Yang saya protes itu adalah wacana-wacana, ya, penjelasan-penjelasan yang di luar daripada ayatin bayinatin atau yang bertentangan dengan ayatin bayinatin. Nah, itu saya berjilid-jilid siap untuk berdebat masalah itu. Makanya bisa saya patah-patahkan karena memang pemecah belah semua gitu. Di luar ayatin bayinatin pemecah belah. Faktanya begitu. Allah tidak mengajarkan macam-macam. Wa ma umiru illa liya'budullah muhlisina lahuddin. Macam-macam diperintah. Dalam rangka itu. Nah, jadi jangan kita merasa sudah di atas angin. Memang selama ini kita ini masih, katakanlah kita ini masih belajar. Tapi belajarnya harus jelas orientasinya kemana gitu. Inna ila rabbika rujaa. Ya, jadi kalau misalnya rujukan-rujukan lahir mendukung Al-Quran, valid. Mendukung Al-Quran loh ya. Kalau bertentangan, langkahi dulu Al-Qurannya kalau berani kan gitu. Jadi emangnya kita udah selesai? Udah selesai emang kita ini meneliti Al-Quran? Belum. Ngapain kita susah payah meneliti di luar Al-Quran? Kalau meneliti ilmu alam, al-alamin 30 itu detik lagi ya, Bang Opo. 30 detik lagi. Silahkan Bang Opo, 30 detik. Jadi saya cukupkan gitu aja. Karena memang Al-Quran sebagai Alkitab tidak bisa dipisahkan dengan al-alamin yang mengandung al-hikmah. Ya, isi pokok Alkitab itu al-hikmah malah. Ada hukum-hukum sunatullah itu. Demikian saja biar nggak bertele-tele. Terima kasih.